Selamat datang di Sorex Motivation, tempat di mana Anda menemukan kekuatan untuk meraih impian Anda. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memotivasi dan menginspirasi Anda dengan ide-ide dan strategi yang telah terbukti efektif dari para ahli dan pemikir sukses. Setiap video adalah langkah Anda menuju kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan tips, teknik, dan cerita yang akan membangkitkan semangat dan mendorong Anda mencapai tujuan Anda. Mengapa? Mengajarkan melek finansial pada anak-anak? Pada 1990, sahabat terbaik saya, Mike, mengambil alih Imperium Biz. Nis ayahnya dan, kenyataannya, melakukan pekerjaannya dengan lebih baik daripada ayahnya. Kami masih saling bertemu 1 atau 2 kali setahun dalam permainan golf. Dia dan istrinya lebih kaya dari pada yang bisa Anda bayangkan. Imperium bisnis ayah yang kaya ada di tangan yang tepat dan hebat, dan Mike sekarang menyiapkan anaknya untuk menggantikan posisinya, seperti yang dulu dilakukan oleh ayahnya pada kami. Pada 1994, saya pensiun pada umur 7 tahun, dan istri saya, Kim, berumur 37 tahun. Pensiun bukan berarti tidak bekerja. Bagi saya dan istri saya, itu berarti bahwa kalau tidak ada perubahan besar yang tak terduga, kami bisa bekerja atau tidak bekerja, dan kekayaan kami tumbuh secara otomatis jauh di atas inflasi. Saya rasa ini berarti dalam konteks ini, melek finansial berarti kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial keuangan. Basan. Aset saya cukup besar untuk bisa tumbuh sendiri. Ini tidak berbeda dengan menanam sebatang pohon. Anda menyiraminya bertahun-tahun dan kemudian suatu hari pohon itu tidak membutuhkan Anda lagi. Akar-akarnya sudah menjalar cukup jauh ke dalam tanah, hingga bisa mencari makan sendiri. Maka, pohon itu memberi naungan bagi kebahagiaan Anda. Mike memilih menjalankan imperium bisnis itu dan saya memilih pensiun. Ketika saya berbicara pada sekelompok orang, mereka sering bertanya apa yang akan saya rekomendasikan atau apa yang bisa mereka lakukan. Bagaimana mereka mulai? Adakah sebuah buku bagus yang bisa saya rekomendasikan? Apa yang harus mereka lakukan untuk menyiapkan anak-anak mereka? Apa rahasia untuk sukses? Iya. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang jutaan? Saya selalu teringat akan artikel yang pernah diberikan kepada saya. Ceritanya begini. Usahawan terkaya. Pada 1932, sekelompok pemimpin kami yang paling hebat dan para usahawan terkaya mengadakan sebuah pertemuan di Hotel Edgewater Beach di Chicago. Di antara mereka yang hadir tampak Charles SCH Schwab, pimpinan perusahaan baja terbesar, Samuel Insull, presiden perusahaan jasa publik terbesar di dunia, Howard Hobson, pimpinan perusahaan gas terbesar, Ivar Kreuger, presiden International Match Co., salah satu perusahaan terbesar di dunia pada waktu itu, Leon Frazier, Presiden Bank of International Settlements, Richard Whitney. Presiden New York Stock Exchange, Arthur Cutten dan Jesse Livermore, 2 spekulator saham terbesar, dan Albert Fall, anggota kabinet Presiden Harding. 25 tahun kemudian, 9 dari mereka yang tercantum di atas, nasibnya berakhir seperti berikut. Schwab meninggal tanpa uang sepeser pun setelah hidup selama 5 tahun dengan uang pinjaman. Insull meninggal tanpa uang di TA. Nah asing.
Kreuger dan Katten juga meninggal tanpa uang. Hobson menjadi gila. Whitney dan Albert Fall baru saja dilepaskan dari penjara. Fraser dan Livermore mati bunuh diri. Saya ragu apakah orang bisa mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka. Jika kita melihat tahun terjadinya, 1923, itu SIS sebelum terjadinya kehancuran pasar dan depresi besar pada 1929. Yang saya duga berpengaruh sangat besar pada orang-orang itu dan kehidupan mereka. Poinnya adalah begini, sekarang kita hidup dalam zaman perubahan yang lebih besar dan lebih cepat daripada yang mereka alami. Saya menduga akan ada banyak ledakan dan kehancuran dalam 25 tahun mendatang yang kira-kira setara dengan kebangkitan dan keruntuhan yang dialami oleh mereka. Saya sangat prihatin bahwa terlalu banyak orang menaruh perhatian terlalu besar pada uang dan bukan pada harta mereka yang terpenting, yaitu pendidikan mereka. Jika orang disiapkan untuk bersikap fleksibel, berpikiran terbuka, dan terus belajar, mereka akan tumbuh semakin kaya melalui perubahan-perubahan itu. Jika mereka mengira bahwa uang akan memecahkan masalah mereka, saya khawatir orang-orang ini akan jalani hidup yang berat dan buruk. Kecerdasan bisa memecahkan salah dan menghasilkan uang. Memiliki uang tanpa kecerdasan finansial akan membuat uang itu cepat habis. Kebanyakan orang tidak bisa menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang bisa Anda simpan. Kita tentu pernah mendengar kisah-kisah tentang orang miskin yang memenangkan undian. Secara tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, tapi tak lama kemudian jatuh miskin lagi. Mereka memenangkan undian atau lotre jutaan dolar, tapi dalam waktu singkat mereka kembali ke titik di mereka mulai. Atau kisah tentang para atlet profesional yang pada umur 24 tahun meraup uang jutaan dolar setahun dan tidur di bawah kolong jembatan pada umur 34 tahun. Dalam sebuah surat kabar yang saya baca ketika saya menulis buku ini, ada cerita tentang orang pemain basket yang masih muda yang tahun lalu memiliki uang jutaan dolar. Sekarang, dia mengklaim teman-temannya, pengacara dan akuntan telah mengambil uangnya, dan saat ini dia bekerja di tempat cuci mobil dengan upah yang minim. Dia baru berumur 29 tahun. Dia dipecat dari tempat cuci mobil. Itu karena menolak untuk melepaskan cincin kemenangannya saat dia mengelap mobil. Ceritanya pun segera dimuat surat kabar. Dia naik banding atas PHK-nya itu, menggugat penderitaan dan diskriminasi yang dialami, dan bahwa hanya cincin itulah yang dia miliki. Dia mengatakan bahwa jika Anda mengambilnya, dia akan hancur. Dalam tahun 1997, saya mengetahui begitu banyak orang menjadi jutawan dalam waktu yang amat singkat. Inilah Roaring 20s yang terjadi sekali lagi. Meskipun saya senang melihat banyak orang jadi semakin kaya, saya cuma mau mengingatkan bahwa untuk jangka panjang, bukanlah berapa banyak yang bisa Anda hasilkan, tetapi berapa banyak yang bisa Anda simpan, dan untuk berapa generasi Anda bisa menyimpannya. Ketika orang-orang bertanya, di mana saya harus mulai, atau katakan bagaimana saya bisa menjadi kaya dengan cepat, mereka seringkali sangat kecewa dengan jawaban saya. Saya hanya mengatakan,
kepada mereka apa yang dulu dikatakan ayah saya yang kaya ketika saya masih bocah. Jika kamu ingin menjadi kaya, kamu harus melek secara finansial. Gagasan itu dipompakan berulang-ulang dalam benak saya setiap kali kami bertemu. Seperti yang saya katakan, ayah saya yang berpendidikan menekankan pentingnya membaca buku, sementara ayah saya yang kaya menekankan keharusan untuk sungguh-sungguh melek secara finansial. Jika Anda hendak membangun Empire State Building, sebuah gedung pencakar langit di as, hal pertama yang perlu Anda lakukan. The Roaring 20s adalah tahun-tahun 1920-an seusai Perang Dunia Pertama, di mana ekonomi dianggap akan baik terus, pasar optimis, indeks bursa saham naik terus, orang merasa makmur dan bisa menjadi kaya dengan cepat. Tiba-tiba pada Black Tuesday 1929, bursa saham ambruk, banyak perusahaan bangkrut, ekonomi Amerika pun mulai terpuruk. Terjadilah The Great Depression tahun 1929. Adalah menggali lubang yang dalam dan membuat pondasi yang kokoh. Jika Anda hendak membangun sebuah rumah di pinggiran kota, yang Anda perlukan hanyalah campuran batu dan semen sedalam 15 cm untuk pondasi. Celakanya, kebanyakan orang, karena nafsu mereka yang begitu besar untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, berusaha membangun Empire State Building dengan pondasi yang cuma 15 cm itu. Sistem sekolah kita, yang diciptakan pada zaman pertanian, masih percaya pada rumah tanpa pondasi. Lantai tanah masih digemari. K.A. Rena itu anak-anak lulus dari sekolah tanpa pondasi finansial yang real. Suatu hari, karena tidak bisa tidur dan terlilit utang, mereka duduk termenung sambil membayang-bayangkan impian Amerika di sebuah pinggiran kota dan memutuskan bahwa jawaban terhadap masalah finansial mereka adalah menemukan sebuah cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Konstruksi untuk gedung pencakar langit mulai dibangun. Hal itu terjadi dengan cepat, bukan hanya The Empire State Building, orang Amerika pun mempunyai The Leaning Tower of Suburbia. Mereka harus bekerja siang malam untuk mewujudkan impian itu. Bagi Mike dan saya di usia dewasa, dua pilihan kami itu dimungkinkan karena kami diajari untuk meletakkan dasar finansial yang kokoh ketika kami masih kanak-kanak. Sekarang, akuntansi mungkin merupakan pelajaran paling membosankan di dunia. Mungkin juga yang paling membingungkan. Tetapi jika Anda ingin menjadi kaya, untuk jangka panjang, akuntansi merupakan pelajaran paling penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyampaikan dan mengajarkan pelajaran paling membosankan dan membingungkan ini kepada anak-anak? Jawabannya adalah, sederhanakanlah. Pertama-tama, ajarkanlah dalam bentuk gambar. Ayah saya yang kaya meletakkan dasar finansial yang kokoh pada Mike dan saya. Karena kami masih kecil, dia menciptakan sebuah cara yang sederhana untuk mengajar kami. Selama bertahun-tahun dia hanya melukis gambar dan menggunakan kata-kata. Mike dan saya memahami gambaran-gambaran yang sederhana, jargon, pergerakan, uang, dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, ayah saya yang kaya mulai menambahkan angka-angka. Sekarang, Mike telah menguasai analisis akuntansi yang lebih kompleks dan canggih karena dia memang harus menguasainya. Dia mempunyai imperium bisnis yang bernilai jutaan dolar. Sedangkan saya tidaklah terlalu canggih karena imperium bisnis saya lebih kecil,
Meskipun kami berasal dari pondasi sederhana yang sama. Dalam halaman-halaman berikut, saya menawarkan kepada Anda gambar-gambar garis sederhana yang sama yang diciptakan ayah Mike untuk kami berdua. Meskipun sederhana, gambar-gambar ini membantu membimbing dua anak kecil dalam membangun sejumlah besar kekayaan di atas pondasi yang solid dan dalam. Aturan pertama, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liability, kewajiban, dan membeli aset. Jika Anda ingin kaya, itulah yang perlu Anda ketahui. Itulah aturan nomor 1. Itulah aturan satu-satunya. Kedengarannya hal ini sederhana, tetapi kebanyakan orang tidak mempunyai gagasan seberapa dalam arti aturan ini. Kebanyakan orang berjuang mati-matian secara finansial karena mereka tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Orang kaya menambah aset. Orang miskin dan kelas menengah menambah liabilitas, tetapi mereka mengira itu adalah aset. Ketika ayah saya yang kaya menjelaskan hal ini kepada Mike dan saya, kami mengira dia sedang bercanda. Disinilah kami, remaja belasan tahun yang menunggu rahasia untuk menjadi kaya, dan inilah jawabannya. Begitu sederhana sehingga kami harus berhenti cukup lama untuk memikirkan hal itu. Apa itu aset? Tanya Mike. Jangan pusingkan hal itu sekarang, katanya. Biarkanlah ide ini mengendap dalam benak kalian. Jika kalian dapat memahami kesederhanaan, hidup kalian akan memiliki sebuah rencana dan hidup finansial kalian akan mudah. Ini sederhana, itu sebabnya gagasan ini hilang. Maksud Bapak, yang perlu kami ketahui hanyalah apa itu aset. Memperolehnya, dan kami akan kaya, tanya saya. Ayah yang kaya menganggukkan kepalanya. Begitu sederhana. Jika begitu sederhana, mengapa setiap orang tidak kaya? Tanya saya. Ayah yang kaya tersenyum. Karena orang tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Saya ingat bahwa saya menanyakan, bagaimana orang dewasa bisa begitu bodoh? Jika hal ini sederhana, jika hal ini begitu penting, mengapa setiap orang tidak ingin mengetahuinya? Ayah saya yang kaya membutuhkan beberapa menit untuk menjelaskan apa itu aset dan liabilitas. Sebagai orang dewasa, saya punya kesulitan menjelaskan hal itu pada orang dewasa lainnya. Mengapa? Karena orang dewasa lebih pandai. Dalam kebanyakan kasus, kesederhanaan gagasan itu luput dari kebanyakan orang dewasa karena mereka telah dididik secara berbeda. Mereka telah dididik oleh para profesional terdidik lainnya, seperti para bankir, akuntan, agen real estate, perencana finansial, dan sebagainya. Kesulitan muncul saat meminta orang dewasa untuk belajar melupakan, unlearn, atau menjadi anak-anak kembali. Seorang dewasa yang terpelajar seringkali merasa rendah kalau harus memperhatikan definisi yang terlalu sederhana. Ayah saya yang kaya percaya pada prinsip KISS, keep it simple. Stupid, buatlah sederhana bodoh, maka dia membuatnya sederhana bagi dua anak muda, dan cara itulah yang meletakkan pondasi finansial yang kokoh. Jadi apa yang menyebabkan kebingungan? Atau bagaimana sesuatu yang begitu sederhana menjadi begitu sulit? Mengapa orang mau membeli aset yang sesungguhnya adalah liabilitas? Jawabannya ditemukan dalam pendidikan dasar. Kami menaruh fokus pada kata melek dan bukan melek finansial.
yang mendefinisikan sesuatu sebagai aset atau sesuatu sebagai liabilitas bukanlah kata-kata. Jika Anda tidak paham dan bingung, Anda harus melihat definisi kata aset dan liabilitas dalam kamus. Saya tahu definisi bisa mudah dipahami bagi seorang akuntan terlatih. Tetapi bagi orang kebanyakan hal itu tidak masuk akal. Sayangnya, kita orang dewasa sering terlalu bangga untuk mengakui bahwa suatu tidak masuk akal. Kepada anak muda, ayah saya yang kaya mengatakan, apa yang mendefinisikan aset bukanlah kata-kata tetapi angka-angka. Dan jika kalian tidak bisa membaca angka, kalian tidak punya dasar untuk bicara soal aset. Si ayah yang kaya akan mengatakan, dalam akuntansi, yang penting bukanlah angka, tetapi angka-angka itu bicara apa pada kalian. La. Hanya seperti kata-kata. La bukan kata-kata, tetapi cerita yang ditutur kan oleh kata-kata itu pada kalian. Banyak orang membaca, tetapi tidak mengerti banyak. Ini disebut memahami bacaan. Dan kita semua mempunyai kemampuan berbeda bila menyangkut soal ini. Misalnya, baru-baru ini saya membeli buah voucher baru. Alat ini disertai buku instruksi yang menjelaskan bagaimana memprogram voucher. Yang saya inginkan hanyalah merekam acara TV kesukaan saya pada hari Jumat malam. Saya hampir gila ketika berusaha membaca dan memahami buku manual itu. Tidak ada yang lebih rumit ketimbang mempelajari cara memprogram VCR. Saya bisa membaca kata demi kata, tetapi saya tidak mengerti apapun. Saya mendapat nilai A untuk pengenalan kata-kata. Tapi saya mendapat F untuk pemahaman. Itulah yang terjadi ketika orang menghadapi laporan-laporan finansial. Jika kalian ingin kaya, kalian harus membaca dan memahami angka-angka. Saya mendengar hal ini ratusan kali dari ayah saya yang kaya. Dan saya juga mendengar orang kaya menambah aset, orang miskin dan kelas menengah menambah liabilitas. Begitulah cara ayah yang kaya memberitahukan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kebanyakan akuntan dan ahli finansial tidak menyetujui definisi, tetapi gambar-gambar sederhana berikut ini adalah permulaan pondasi finansial yang kokoh bagi dua anak kecil. Untuk mengajar anak-anak yang belum berusia belasan tahun, ayah yang kaya membuat segala sesuatunya sederhana, menggunakan banyak gambar sebisa mungkin, kata-kata sesedikit mungkin, dan tidak ada angka selama bertahun-tahun. Inilah pola arus kas sebuah aset. Kotak di atas adalah laporan rugi laba atau laporan untung rugi, income statement, profit and loss statement. Gambar itu ukur pemasukan dan pengeluaran. Uang masuk atau uang keluar. Diagram yang di bawah adalah neraca, balance sheet, disebut demikian karena laporan ini dianggap menyeimbangkan aset dan liabilitas. Banyak pemula di bidang finansial tidak mengetahui hubungan antara laporan rugi laba dan neraca. Hubungan itu sangat penting untuk dipahami. Penyebab utama kesulitan finansial adalah semata-mata tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Penyebab kebingungan ditemukan dalam definisi dua kata. Jika Anda bingung dengan pelajaran ini, lihat saja kata aset dan liabilitas dalam kamus. Sekarang hal ini mungkin masuk akal bagi akuntan yang terlatih. Tetapi bagi orang kebanyakan, hal itu seperti ditulis dalam huruf Mandarin.
Anda membaca kata-kata itu dalam definisi, tetapi sulit, atau tidak memahaminya. Maka, seperti sudah saya katakan, ayah saya yang kaya beritahukan pada dua anak muda bahwa Aset menaruh uang ke dalam saku kalian. Bagus, sederhana, dan berguna. Inilah pola arus kas sebuah liabilitas. Karena aset dan liabilitas sudah didefinisikan lewat gambar, mungkin lebih mudah untuk memahami definisi saya dalam kata-kata. Aset adalah sesuatu yang menaruh atau memasukkan uang ke dalam saku saya. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku saya. Inilah yang sungguh-sungguh perlu Anda ketahui. Jika Anda ingin kaya, habiskan hidup Anda dengan membeli aset. Jika Anda ingin miskin atau menjadi kelas menengah, habiskan hidup Anda dengan membeli liabilitas. Tidak mengetahui perbedaan kedua hal itulah yang menyebabkan banyaknya pergumulan dan kesulitan finansial dalam hidup sehari-hari. Kebutahurufan, baik dalam kata maupun angka, adalah pondasi pergumulan finansial. Jika orang mempunyai kesulitan secara finansial, ada sesuatu yang tidak dapat mereka baca, baik dalam angka maupun kata. Sesuatu disalahpahami. Orang kaya adalah kaya karena mereka lebih melek dalam berbagai bidang yang berbeda ketimbang orang yang menderita secara finansial. Jadi jika Anda ingin menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan Anda, amatlah penting untuk melek finansial, baik dalam kata maupun dalam angka. Panah dalam diagram itu menunjukkan arus kas atau cash flow. Angka-angka saja sesungguhnya kecil artinya, seperti halnya kata-kata. Ceritanya lah yang diperhitungkan. Dalam laporan finansial, membaca angka berarti mencari alur cerita. Cerita tentang kemana kas alir. Dalam 80% kebanyakan keluarga, cerita finansial adalah buah cerita kerja keras dan jerih payah dalam usaha untuk maju. Bukan karena mereka tidak menghasilkan uang, tetapi karena mereka menghabiskan hidup mereka untuk membeli liabilitas dan bukan aset. Sebagai contoh, inilah pola arus kas orang miskin atau orang muda yang masih tinggal di rumah. Semua diagram itu jelas terlalu disederhanakan. Setiap orang jelas hidup dengan berbagai pengeluaran, paling tidak kebutuhan akan kanan, tempat tinggal, dan pakaian. Diagram-diagram itu menunjukkan arus kas dalam kehidupan orang miskin, kelas menengah, atau kaya. Arus kas itulah yang menuturkan sebuah cerita. Cerita tentang cara orang mengatur uang mereka. Apa yang mereka lakukan setelah mereka mendapatkan uang di tangan mereka. Alasan saya mulai dengan cerita tentang orang-orang terkaya di Amerika adalah untuk mengilustrasikan kurangnya pemikiran pada begitu banyak orang. Kekurangan itu adalah bahwa uang akan memecahkan segala masalah mereka. Itulah sebabnya saya merasa ngeri bila saya mendengar orang bertanya pada saya bagaimana menjadi kaya dengan lebih cepat. Atau di mana mereka mulai. Saya sering dengar, saya banyak utang, jadi saya harus menghasilkan uang lebih banyak. Tetapi uang yang lebih banyak kerap kali tidak memecahkan salah, kenyataannya, hal itu malah mempercepat masalah. Uang kerap memperjelas kekurangan atau kelemahan manusiawi kita yang tragis. Uang seringkali menyoroti apa yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya, begitu sering, seseorang yang tiba-tiba kejatuhan rezeki misalnya saja warisan, kenaikan upah yang drastis, atau
Nang Lotere segera kembali ke kesulitan finansial yang sama, bahkan terkadang lebih buruk daripada keadaan sebelum mereka menerima uang itu. Uang hanya menegaskan pola arus kas yang mengalir dalam kepala Anda. Jika pola Anda adalah menghabiskan segala sesuatu yang Anda peroleh, kemungkinan sangat besar kenaikan dalam uang kas akan berbuntut pada kenaikan dalam pengeluaran. Karena itu ada perumpamaan, orang bodoh dan uangnya adalah satu pesta besar. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwa kita pergi ke sekolah untuk memperoleh keterampilan skolastik dan keterampilan profesional. Keduanya memang penting. Kita belajar menghasilkan uang dengan keterampilan profesional kita. Dalam tahun 1960-an, ketika saya masih di SMU, jika seseorang berhasil baik secara akademis di sekolah, orang langsung saja menduga bahwa murid yang cemerlang ini akan melanjutkan studinya untuk menjadi seorang dokter. Seringkali tak seorang pun bertanya pada anak itu apakah dia memang ingin menjadi dokter. Itu diasumsikan begitu saja. Karena dokter adalah profesi dengan upah finansial besar yang menjanjikan. Sekarang, dokter menghadapi tantangan finansial yang tidak saya harapkan akan terjadi, sekalipun pada musuh terberat saya, seperti misalnya, menjamurnya perusahaan asuransi yang menguasai bisnis kesehatan, intervensi pemerintah, gugatan malpraktek, dan sebagainya. Sekarang, anak-anak ingin menjadi bintang bola basket, pegolf seperti Tiger Woods, jago komputer, artis, bintang rock, ratu kecantikan, atau pialang saham di bursa efek. Alasannya sederhana, karena di sana ada ketenaran, uang, dan prestise. Itu sebabnya sangatlah sulit untuk memotivasi anak-anak bersekolah. Mereka tahu bahwa kesuksesan profesional tidak lagi hanya tergantung pada keberhasilan akademis, seperti yang dulu terjadi. Karena murid-murid meninggalkan sekolah tanpa keterampilan finansial, jutaan orang terdidik mengejar profesi mereka secara sukses. Tetapi kemudian mendapati diri mereka berjuang setengah mati dalam hal finansial. Mereka bekerja lebih keras, tetapi tidak maju-maju juga. Apa yang hilang dari pendidikan mereka bukanlah cara menghasilkan uang, tetapi bagaimana membelanjakan atau menghabiskan uang. Apa yang Anda lakukan setelah mendapatkan uang? Ini disebut kecerdasan atau bakat finansial. Apa yang Anda lakukan dengan uang? Setelah Anda mendapatkannya, bagaimana menyimpannya agar tidak diambil orang? Seberapa lama Anda menyimpannya, dan seberapa keras uang itu bekerja untuk Anda? Kebanyakan orang tidak dapat menceritakan mengapa mereka bergumul secara finansial karena mereka tidak memahami arus kas. Seseorang bisa berpendidikan tinggi, sukses secara profesional, tetapi buta secara finansial. Mereka ini sering bekerja lebih keras daripada yang mereka perlukan karena mereka belajar bagaimana bekerja keras, tetapi tidak belajar bagaimana membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Kisah tentang bagaimana pencarian impian finansial berubah menjadi mimpi buruk finansial. Gambar di bawah ini memperlihatkan orang yang bekerja keras mempunyai sebuah pola tertentu. Seorang pasangan muda yang baru nikah, bahagia, berpendidikan tinggi hidup bersama di salah satu apartemen sewaan yang sumpek. Mereka segera menyadari bahwa mereka dapat menabung uang karena dua orang dapat hidup sama rahnya seperti satu orang. Masalahnya adalah, apartemen itu sumpek, terlalu kecil untuk mereka berdua.
mereka memutuskan untuk menabung uang mereka agar bisa membeli rumah impian mereka sehingga mereka bisa memiliki beberapa anak. Sekarang mereka memiliki 2 penghasilan, dan mereka mulai memfokuskan diri pada karir mereka. Pemasukan mereka mulai meningkat. Ketika pemasukan mereka naik, pengeluaran nomor 1 bagi kebanyakan orang adalah pajak. Banyak orang berpikir itu adalah pajak penghasilan, tetapi bagi kebanyakan orang Amerika pajak tertinggi mereka adalah jaminan sosial. Sebagai seorang karyawan, tampak seolah-olah pajak jaminan sosial ditambah dengan tarif pajak kesehatan besarnya sekitar 7,5%, tetapi sesungguhnya 15% karena majikan harus memenuhi besarnya jumlah jaminan sosial. Intinya, ini adalah uang yang tidak dapat dibayarkan oleh majikan kepada Anda. Lebih dari itu semua, Anda masih harus membayar pajak penghasilan sejumlah yang dikurangkan dari upah Anda untuk pajak jaminan sosial melalui pemotongan pajak. Pemasukan penghasilan yang tidak pernah Anda terima karena langsung disetor untuk jaminan sosial melalui withholding, pemotongan gaji pegawai oleh majikan untuk membayar pajak pendapatan negara. Bagian ini diperlihatkan sangat baik dengan kembali kepada pasangan muda yang kita sebut di atas. Karena pemasukan penghasilan mereka naik, mereka memutuskan untuk pindah dan membeli rumah impian mereka. Setelah tinggal di rumah baru mereka mempunyai sebuah pajak baru yang disebut pajak properti, pajak bumi dan bangunan. Kemudian mereka membeli sebuah mobil baru, furnitur baru, peralatan baru yang sesuai dengan rumah baru mereka. Semuanya terjadi dalam sekejap, mereka terjaga dan kolom liabilitas mereka penuh dengan utang kredit rumah dan utang kartu kredit. Mereka sekarang terjebak dalam perlombaan tikus. Anak yang mereka harapkan pun lahir sudah. Mereka bekerja lebih keras lagi. Proses itu pun terulang dengan sendirinya. Uang lebih banyak dan pajak lebih tinggi, itulah yang disebut bracket trap rate. Pajak yang lebih tinggi, bila dikombinasi dengan dampak inflasi, bisa berarti penurunan dalam penghasilan. Kartu kredit tiba di kotak surat. Mereka gunakannya. Kredit pun melewati batas. Perusahaan peminjaman nelepon dan mengatakan, aset terbesar mereka, yakni rumah mereka, sudah ditaksir nilainya. Perusahaan itu menawarkan sebuah pinjaman bill consolidation, peminjaman sejumlah uang untuk melunasi rekening sebelumnya yang sudah harus dibayar karena kredit mereka gitu bagus, dan memberitahu mereka hal cerdik yang bisa dilakukan adalah menghapus utang konsumen yang berbunga tinggi dengan lunasi kartu kredit mereka. Dan di samping itu, bunga atas rumah mereka adalah sebuah potongan pajak. Mereka tertarik pada tawaran itu dan melunasi kartu kredit yang berbunga tinggi itu dengan PIN zaman baru. Mereka menghirup napas lega. Kartu-kartu kredit mereka sudah dilunasi. Utang mereka ditutup dengan hipotek rumah. Cicilan mereka turun karena mereka memperpanjang utang mereka sampai 30 tahun lebih. Ini adalah hal cerdik untuk dilakukan. Tetangga mereka menelepon dan mengundang mereka untuk berbelanja. Maklum obral besar menjelang hari raya sedang digelar di semua toko dan mal. Sebuah kesempatan untuk menghemat uang, karena harga jelas lebih murah. Mereka berkata dalam hati, saya tidak akan membeli apapun. Saya akan melihat-lihat saja.
Tetapi bila kebetulan mereka menemukan sesuatu, mereka pun akan mengeluarkan kartu kredit mereka dari dompet. Saya bertemu pasangan muda seperti ini sepanjang waktu, hanya saja nama-nama mereka berbeda, tetapi masalah finansial mereka tetap sama. Mereka datang ke salah satu seminar saya untuk dengarkan apa yang harus saya katakan. Mereka bertanya pada saya, "Bisakah Anda mengatakan pada kami bagaimana caranya menghasilkan uang lebih banyak?" Kebiasaan mereka menghabiskan membelanjakan uang telah membuat mereka mencari uang yang lebih banyak. Mereka bahkan tidak tahu bahwa masalah sesungguhnya adalah bagaimana mereka memilih membelanjakan uang yang memang mereka miliki, dan itulah penyebab real dari pergumulan finansial mereka. Ini disebabkan oleh kebutaan finansial dan tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Uang yang lebih banyak tidak selalu menyelesaikan masalah uang yang dialami seseorang. Inteligensilah yang memecahkan masalah. Ada perumpamaan yang dikatakan oleh seorang teman saya berulang kali kepada mereka yang berutang. Jika kamu mendapati dirimu dalam sebuah lubang, berhentilah menggali. Sewaktu saya masih kecil, ayah saya sering memberitahu kami bahwa orang Jepang sangat waspada dengan 3 kekuatan pedang, permata, dan cermin. Pedang melambangkan kekuatan senjata. Amerika telah menghabiskan triliunan dolar untuk senjata dan, karena itu, merupakan kekuatan militer tertinggi di dunia. Permata melambangkan kekuatan uang. Ada beberapa tingkat kebenaran terhadap perkataan, ingatlah kaidah emas. Siapa yang miliki emas membuat aturan. Cermin melambangkan kekuatan pengetahuan diri. Pengetahuan diri ini menurut legenda orang Jepang adalah harta yang paling berharga dari ketiga hal itu. Orang miskin dan kelas menengah hampir selalu membiarkan kekuatan uang menguasai mereka. Hanya dengan bangun pagi dan kerja lebih keras, tanpa menanyakan pada diri mereka apakah yang mereka lakukan itu masuk akal, mereka sama saja dengan menembak kaki mereka sendiri ketika mereka berangkat bekerja setiap pagi. Dengan tidak sepenuhnya memahami uang, begitu banyak orang membiarkan kekuatan uang yang menyilaukan itu menguasai diri mereka. Kekuatan uang digunakan untuk melawan mereka. Jika mereka menggunakan kekuatan cermin, mereka akan bertanya dalam hati, apakah ini masuk akal? Terlalu sering, alih-alih percayai kebijaksanaan batin mereka, sang jenius di dalam diri mereka, kebanyakan orang menyetujui dan mengikuti arus massa. Mereka melakukan sesuatu karena semua orang melakukannya. Mereka menyesuaikan diri ketimbang mempertanyakan. Seringkali, tanpa pilar panjang mereka mengulangi apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gagasan-gagasan seperti membuat variasi atau rumahmu adalah sebuah aset. Rumahmu adalah investasimu yang terbesar. Carilah pekerjaan yang aman dan menjamin. Jangan membuat kesalahan. Jangan mengambil risiko. Dikatakan bahwa rasa takut berbicara di depan umum adalah rasa takut yang lebih besar daripada kematian bagi kebanyakan orang. Menurut psikiatris, ketakutan berbicara di depan umum timbul karena rasa takut diasingkan oleh masyarakat, takut menonjol, takut dikritik, takut ditertawakan, takut menjadi orang buangan, takut menjadi berbeda menghalangi banyak orang untuk melihat cara-cara baru untuk memecahkan masalah mereka.
Itu sebabnya ayah saya yang berpendidikan mengatakan bahwa orang Jepang paling menghargai kekuatan cermin, karena hanya ketika kita sebagai manusia memandang ke dalam cerminlah kita sungguh-sungguh menemukan kebenaran. Dan alasan utama Meng, apa kebanyakan orang mengatakan, mainkanlah hal itu dengan aman, adalah karena adanya ketakutan itu. Itu berlaku dalam segala hal, dalam olahraga, hubungan suami istri, karir, uang. Ketakutan yang sama, takut diasingkan oleh komunitas Mi, menyebabkan orang menyesuaikan diri dan tidak mempertanyakan dapat yang diterima umum atau tren yang populer. Rumahmu adalah sebuah aset. Dapatkan pinjaman Bill Consolidation dan keluarlah dari utang. Bekerjalah lebih keras. Ini adalah promosi. Suatu hari saya akan menjadi wakil direktur. Menabunglah. Bila gaji saya naik, saya akan membeli rumah yang lebih besar untuk keluarga kita. Reksadana itu aman. Banyak masalah keuangan yang besar disebabkan karena Meng ikuti arus massa dan berusaha menyamai keluarga Salim. Terkadang, kita semua butuh bercermin dan bersikap jujur pada kebijaksanaan batin kita ketimbang pada rasa takut kita. Pada waktu Mike dan saya berumur 16 tahun, kami mulai mempunyai banyak masalah di sekolah. Kami bukan anak-anak nakal. Kami cuma mulai memisahkan diri dari kerumunan, dari massa. Kami bekerja untuk ayah Mike sepulang sekolah dan pada akhir pekan. Mike dan saya menghabiskan waktu berjam-jam setelah bekerja dengan duduk semeja dengan ayahnya sementara dia memimpin pertemuan dengan para bankir, pengacara, akuntan, broker, investor, manajer, dan karyawannya. Dia meninggalkan sekolah pada umur 13 tahun, dan sekarang memimpin, menginstruksi, memerintah, dan menanyai orang-orang yang terdidik itu. Mereka selalu siap sedia, dan merasa ngeri ketika dia tidak menyetujui pendapat atau omongan mereka. Dialah orang yang tidak mengikuti arus massa. Dia adalah orang yang melakukan pikirannya sendiri dan membenci perkataan, kita harus melakukannya dengan cara ini karena inilah cara yang dilakukan oleh semua orang. Dia juga membenci kata-kata, tidak bisa. Jika Anda menginginkan dia melakukan sesuatu, katakan saja, saya tidak mengira Anda dapat melakukannya. Mike dan saya belajar lebih banyak dengan duduk di dalam pertemuan dan rapatnya daripada yang kami pelajari selama bertahun-tahun di bangku sekolah, termasuk di bangku kuliah. Ayah Mike tidak dididik oleh sekolah, tetapi dia dididik secara finansial dan hasilnya adalah kesuksesan. Dia memberitahu kami berulang-ulang. Orang yang pandai mempekerjakan orang yang lebih pandai daripada mereka. Karena itu, Mike dan saya beruntung menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengarkan dan, dalam proses, belajar dari orang yang pandai. Tetapi karena hal ini, Mike dan saya tidak dapat mengikuti dogma standar yang diajarkan oleh para guru kami. Dan itu menimbulkan persoalan. Ketika seorang guru berkata, jika kalian tidak memperoleh ranking yang baik, kalian tidak akan bekerja dengan baik di dunia. Nyata, Mike dan saya cuma mengangkat alis ketika kami diberitahu untuk mengikuti serangkaian prosedur dan tidak menyimpang dari peraturan. Kami bisa melihat bagaimana proses sekolah ini sesungguhnya mengerdilkan kreativitas. Kami mulai mengerti mengapa ayah
Kami yang kaya memberitahu bahwa sekolah dirancang untuk menghasilkan karyawan yang baik ketimbang menghasilkan majikan. Terkadang Mike atau saya akan menanyakan pada guru kami, bagaimana segala sesuatu yang kami pelajari di sekolah dapat diterapkan, atau kami bertanya mengapa kami tidak pernah belajar soal uang dan bagaimana cara kerjanya. Terhadap pertanyaan terakhir ini, kami sering mendapat jawaban bahwa uang tidaklah penting, bahwa jika kami unggul dalam pendidikan kami, uang pun akan datang. Semakin kami mengetahui kekuatan uang, semakin jauh kami tumbuh dari guru-guru dan teman sekelas kami. Ayah saya yang berpendidikan tinggi tidak pernah menekan saya soal ranking saya di sekolah. Tetapi kami mulai beradu argumen soal uang. Pada waktu saya berumur 16 tahun, saya barangkali mempunyai pondasi yang lebih baik dalam hal uang daripada ibu atau ayah saya. Saya bisa memegang pembukuan, saya mendengarkan akuntan pajak, pengacara perusahaan, bankir, broker real estate, investor, dan sebagainya. Ayah saya berbicara pada para guru. Suatu hari, ayah memberitahu saya mengapa rumah kami adalah investasinya yang paling besar. Sebuah argumen yang kurang enak Jadi ketika saya memperlihatkan pada ayah mengapa menurut saya buah rumah bukan sebuah investasi yang baik. Diagram di bawah ini mengilustrasikan perbedaan persepsi antara ayah saya yang kaya dan ayah saya yang miskin mengenai rumah mereka. Ayah yang satu berpikir bahwa rumahnya adalah aset, dan ayah satunya lagi berpikir bahwa rumahnya adalah liabilitas. Saya ingat ketika saya menggambar diagram berikut ini untuk memperlihatkan arah arus kas kepada ayah saya. Saya juga memperlihatkan kepadanya pengeluaran tambahan akibat memiliki rumah. Sebuah rumah yang lebih besar berarti pengeluaran yang lebih besar, dan arus kas terus keluar melalui kolom pengeluaran. Liabilitas. Sekarang, saya masih tertantang oleh gagasan bahwa rumah bukanlah sebuah aset. Saya tahu bahwa bagi banyak orang, rumah adalah impian mereka dan sekaligus investasi mereka yang terbesar. Dan memiliki rumah Anda sendiri memang lebih baik daripada tidak memiliki apapun. Saya hanya menawarkan sebuah cara alternatif untuk melihat dogma yang populer ini. Saya dan istri saya jelas akan menyukai rumah yang lebih besar dan mewah untuk membuat keluarga saling terkesan. Tetapi kita tahu bahwa rumah bukanlah aset, ini adalah liabilitas karena ia menguras uang dari saku kita. Maka, inilah argumen yang saya kemukakan. Saya memang tidak berharap bahwa banyak orang akan menyetujuinya karena sebuah MAH yang indah adalah masalah emosional. Dan kalau ini menyangkut uang, emosi yang tinggi cenderung menurunkan inteligensi finansial. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa uang mempunyai sebuah cara untuk membuat setiap keputusan bersifat emosional. 1. Bila menyangkut rumah, saya menunjukkan bahwa kebanyakan orang bekerja sepanjang hidup mereka untuk membayar rumah yang tidak pernah mereka miliki. Dengan kata lain, kebanyakan orang membeli sebuah rumah baru setiap sekian banyak tahun, dan setiap kali membuat pinjaman baru berjangka 30 tahun untuk melunasi rumah sebelumnya. 2. Meskipun orang menerima pengurangan pajak untuk bunga atas pembayaran hipotek, mereka membayar semua pengeluaran mereka dengan uang setelah dipotong pajak. Bahkan setelah mereka melunasi hipotek mereka. 3. Pajak properti. Orang tua istri saya kaget ketika pajak properti atas rumah mereka mencapai $1 per bulan. Ini terjadi
Setelah mereka pensiun, maka kenaikan ini membebani budget pensiunan mereka, dan mereka merasa dipaksa untuk pindah rumah. 4. Harga atau nilai rumah tidak selalu naik. Dalam tahun 1997, saya masih memiliki teman-teman yang memiliki utang jutaan dolar untuk membeli rumah, yang kalau dijual sekarang hanya bernilai $700. 5. Kehilangan kerugian terbesar dari semuanya adalah hilangnya kesempatan. Jika semua uang Anda diinvestasikan dalam RU/MAH, Anda mungkin dipaksa untuk bekerja lebih keras karena uang Anda terus mengalir keluar dari kolom pengeluaran ke tim. Bank menambah kolom aset, ini pola arus kas kelas menengah yang klasik. Jika sepasang suami istri yang masih muda hendak menempatkan lebih banyak uang ke dalam kolom aset, mereka dari dini, di tahun-tahun kemudian mereka akan hidup lebih mudah, terutama ketika mereka hendak menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi. Aset mereka akan tumbuh dan akan tersedia untuk membantu menutup pengeluaran. Lalu sering, sebuah rumah hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman ekuitas rumah untuk membayar pengeluaran yang menggunung. Ringkasnya, hasil akhir dalam memutuskan untuk memiliki rumah yang terlalu mahal, alih-alih untuk memulai sebuah portofolio investasi sejak dini, sangat mempengaruhi individu setidaknya dalam 3 cara berikut ini. 1. Kehilangan waktu, sementara selama kurun waktu itu nilai aset lain bisa berkembang. 2. Kehilangan kapital tambahan yang dapat diinvestasikan daripada untuk membayar pengeluaran pemeliharaan yang tinggi yang secara langsung berhubungan dengan rumah. 3. Kehilangan pendidikan. Terlalu sering, orang memperhitungkan rumah, tabungan, dan program pensiun mereka sebagai segala yang mereka miliki dalam kolom aset mereka. Karena mereka tidak mempunyai uang untuk investasi, mereka lantas tidak berinvestasi. Mereka kehilangan pengalaman berinvestasi. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi apa yang oleh dunia investasi disebut investor canggih. Dan investasi terbaik biasanya pertama kali dijual kepada investor canggih yang kemudian berkeliling dan menjualnya kepada orang-orang yang memainkannya dengan aman. Laporan finansial pribadi ayah saya yang berpendidikan memperlihatkan dengan sangat baik kehidupan seseorang yang berada dalam perlombaan tikus. Pemasukannya selalu diikuti oleh pengeluaran, dia tidak pernah bisa berinvestasi dalam aset. Akibatnya, liabilitasnya, seperti hipotek dan utang-utang kartu kreditnya lebih besar daripada asetnya. Gambar berikut ini bernilai ribuan kata. Laporan finansial ayah saya yang berpendidikan. Di sisi lain, laporan finansial pribadi ayah saya yang kaya mencerminkan hasil dari sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk berinvestasi dan meminimalkan liabilitas. Laporan finansial ayah saya yang kaya. Peninjauan atas laporan finansial ayah saya yang kaya merupakan alasan mengapa orang kaya semakin kaya. Kolom aset menghasilkan lebih dari sekedar pemasukan yang cukup untuk menutup pengeluaran, dengan keseimbangan yang diinvestasikan kembali ke dalam kolom aset. Kolom aset terus tumbuh dan, karena itu, pemasukan yang dihasilkannya juga tumbuh bersamanya. Hasilnya, orang kaya semakin kaya. Mengapa orang kaya semakin kaya? Kelas menengah mendapati dirinya terus-menerus bergumul secara finansial.
Pemasukan utama mereka adalah lewat upah gaji. Dan ketika upah mereka naik, begitu pula pajak mereka. Pengeluaran. Mereka cenderung naik dengan kenaikan yang sama seperti naiknya gaji mereka, begitulah ungkapan perlombaan tikus. Mereka memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama mereka, bukannya menginvestasikan dalam aset yang menghasilkan pemasukan. Mengapa? Kelas menengah bergumul terus. Pola memperlakukan rumah Anda sebagai sebuah investasi dan filosofi bahwa kenaikan upah berarti Anda dapat membeli rumah yang lebih besar atau membelanjakan uang lebih banyak adalah pondasi masyarakat zaman ini yang dililit utang. Proses pembelanjaan yang bertambah ini menjerumuskan banyak keluarga ke dalam utang yang lebih besar dan ke dalam ketidakpastian finansial yang lebih besar. Pula, sekalipun mereka mungkin meningkat dalam pekerjaan mereka dan menerima kenaikan upah secara teratur, kehidupan yang berisiko tinggi ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan finansial. Hilangnya pekerjaan secara massal pada 1990-an di Amerika, Rampingan banyak perusahaan telah memperjelas betapa goyahnya. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Sore X Motivation. Semoga konten hari ini memberi Anda dorongan dan wawasan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling memotivasi Anda. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan ingatlah, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.